Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan murah rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya mau melihat video yang isinya bahwa Indonesia adalah suatu negara yang kaya akan sumber daya alam yang berupa sumber daya energi hijau maupun energi fosil. Negara Singapura adalah salah satu negara yang sudah memakai sumber energi Indonesia yang sangat murah, yaitu gas alam. Mari kita saksikan videonya ya. Gebrakan demi gebrakan Prabowo, satu persatu mulai terlaksana secara nyata, mulai makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, sampai penghematan anggaran negara senilai 300 triliun rupiah. Namun, ada salah satu yang paling mencuri perhatian dunia, yaitu swasembada energi. Pengaruhnya bukan hanya untuk Indonesia saja, melainkan akan mengubah peta ekonomi global. Bahkan bisa mengancam negara tetangga menuju resesi sampai krisis energi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada energi dalam waktu yang tidak lama. Tidak tanggung-tanggung, dalam 5 tahun ke depan, Prabowo menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak dari luar negeri. Jadi banyak negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak tapi kita mewujudkan. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam 5 tahun kita akan tidak impor BBM lagi. Sejarah membuktikan bahwa negara yang menguasai sektor energi memiliki posisi strategis dalam geopolitik dunia. Prabowo memahami hal ini. Oleh karena itu, sejak awal, ia telah menekankan pentingnya kemandirian energi dan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan pengembangan energi terbarukan. Pemerintah menargetkan produksi listrik sebesar 3,2 gigawatt dari berbagai proyek PLTA. Selain itu, Indonesia juga mulai memaksimalkan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) seperti biofuel dari sawit, jagung, dan tebu sebagai pengganti BBM impor. Prabowo bahkan berani menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di dunia yang 100% menggunakan biofuel. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menghentikan impor BBM, tetapi juga memperkuat ketahanan energi sekaligus melindungi lingkungan. Bahkan dalam 15 tahun ke depan, Prabowo mentargetkan Indonesia bisa memiliki pembangkit listrik terbarukan dengan kapasitas produksi sebesar 100 gigawatt. Jika rencana swasembada energi ini bisa berjalan dengan lancar, negara pemasok BBM ke Indonesia bisa kehilangan sumber pemasukan negaranya. Salah satunya adalah Singapura. Singapura, yang selama ini menjadi pemasok utama BBM untuk Indonesia, diprediksi akan mengalami kerugian besar. Jika Indonesia berhenti mengimpor BBM dari Singapura, negara tersebut akan kehilangan pemasukan sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, hal ini bisa memicu resesi besar dengan penurunan sebesar 2% dari total GDP Singapura. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan mengaku heran bagaimana Singapura bisa menjadi pemasok utama BBM Indonesia, padahal negara tersebut tidak memiliki cadangan minyak sendiri. Singapura tidak punya minyak, tapi dia bisa impor ke Republik Indonesia 60%. Ini saya tidak mengerti teorinya dari mana, ujar Bahlil. Melihat kondisi ini, Indonesia berencana membangun fasilitas penyimpanan cadangan minyak atau storage di sebuah pulau yang berdekatan dengan Singapura. Storage ini diperkirakan dapat menampung minyak untuk kebutuhan 30-40 hari ke depan. Dengan adanya fasilitas ini, Indonesia tidak lagi harus bergantung pada Singapura dalam hal impor BBM. Tidak hanya resesi, tapi juga bisa menyebabkan Singapura mengalami krisis energi jika tak segera mendapatkan negara pengganti untuk memasok gas ke negaranya. Salah satu keputusan Indonesia untuk mencapai swasembada energi adalah menghentikan ekspor gas alam Indonesia LNG ke negara tetangga. Hal ini bukan hanya berdampak bagi dalam negeri, tetapi juga bagi negara-negara yang selama ini bergantung pada pasokan energi Indonesia seperti Singapura dan Malaysia.
Selama bertahun-tahun, Indonesia mengekspor gas murah ke Singapura. Sementara di saat yang sama, Indonesia justru mengimpor BBM dengan harga tinggi dari negara tersebut. Menurut pengamat energi Iwa Garniwa menilai, kebijakan ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama, karena dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung target swasembada energi sebagaimana program Astacita Presiden Prabowo. Jika kebijakan ini diimplementasikan, ketersediaan energi di dalam negeri akan lebih terjaga, terutama di tengah menurunnya produksi gas pipa dari sumur tua. Secara jangka panjang, kebijakan ini juga akan memperkuat industri nasional agar lebih kompetitif di pasar global. Namun, ini juga bukan hanya soal ekonomi. Ini adalah strategi besar untuk mengamankan kepentingan nasional. Indonesia kini sadar bahwa untuk menjadi pemain utama dalam peta energi dunia, kita harus berhenti menjadi pemasok murah bagi negara lain dan mulai mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Meski visi swasembada energi ini terdengar menjanjikan, banyak pengamat yang meragukan realisasinya dalam waktu 5 tahun. Bima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies menilai bahwa impor BBM Indonesia saat ini masih sangat besar. Dari Januari hingga Oktober 2023 saja, Indonesia telah mengimpor BBM senilai 16,8 miliar dolar Amerika. Selain itu, pengembangan biofuel juga berpotensi menimbulkan masalah baru. Kebutuhan akan minyak sawit mentah, CPO, untuk biodiesel bisa bersaing dengan kebutuhan pangan yang dapat memicu lonjakan harga minyak goreng dan gula. Tidak hanya itu, ada juga risiko deforestasi akibat ekspansi perkebunan sawit untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel. Namun, pemerintah optimis. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa program mandatori B40 akan dimulai pada 2025 dan ditingkatkan secara bertahap menjadi B50 dan B60. Dengan produksi CPO dalam negeri mencapai 46 juta ton per tahun, ia yakin target swasembada energi dapat tercapai. Di sisi lain, para petani sawit juga diharapkan terlibat dalam rantai pasok biodiesel, sehingga mereka juga dapat menikmati manfaat dari program ini. Namun, pemerintah harus memastikan agar ekspor CPO tidak terganggu secara signifikan, karena ekspor komoditas ini telah menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah batu bara. Kebijakan Prabowo dalam mewujudkan swasembada energi adalah langkah strategis yang dapat mengubah peta ekonomi dan geopolitik kawasan. Dengan tidak lagi bergantung pada impor BBM, Indonesia dapat menghemat devisa dan mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Selain itu, kemandirian energi akan memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Indonesia dalam percaturan global. Negara-negara yang selama ini bergantung pada Indonesia kini harus mencari alternatif lain. Sementara Indonesia justru semakin kokoh dalam perjalanan menuju negara maju. Jika Amerika memiliki slogan America First, maka Indonesia kini mengusung semangat Indonesia First. Semua kebijakan yang diambil bertujuan untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah Indonesia benar-benar bisa menghentikan impor BBM dalam 5 tahun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Singapura adalah salah satu negara yang sudah memakai gas alam Indonesia sudah sangat lama sekali dengan harga yang sangat murah. Tapi kini di era Pak Presiden Prabowo, gas alam Indonesia mau kita pakai sendiri. Apa Anda setuju? Silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih.